Halo, assalamualaikum. Ini saking adem ya guys. Ini masih jam berapa ini? Jam 7 pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ading Matref. Nggak makan nggak traveling di sini saja sampai lali slogannya cok. Ya, udah lama nggak ketemu ya. Jadi ceritanya ini tuh tahun 2022 kan, bulan November. Jadi udah mulai masuk ke musim dingin. Ya, suasananya Jambi itu demi pol. Nah, saya ini jadi ingat kalau saya ini di sini pakai jaket ini udah. Ini mau ke kamar mandi, mesti keluar dari kamar. Saya ini jadi ingat waktu itu pernah mengalami Song Chuheng, Song Hoirung atau pelecehan seksual. Secara ini sih, secara apa ya, bukan secara fisik dipegang-pegang itu bukan, tapi secara kasat mata. Bukan, ini beneran. Jadi secara ya gitulah, gue mau sikat gigi dulu, mau uh, sebagai dedek bayi mau pipis. Ntar gue ceritain, oke? Oke. Dari tadi ngatur kamera, masya Allah, suwe, angel. Udah lama banget gak mainin kamera. Jadi sebenarnya ya teman-teman yang perlu diingat ya, bahwa pelecehan seksual di Korea itu sangat jarang banget terjadi, apalagi sama TKI. Siapa yang doyan sama TKI kan? Sambil mau sarapan ya, nyiapin sarapan dulu. Kecuali ya kalau misalnya itu TKI Korea cewek kayak gitu, kurang tahu, kurang paham gitu lah ya. Atau orang-orang Korea sendiri yang mengalami pelecehan seksual sesama dengan orang Korea, itu ya aku kurang paham lah. Yang jelas ini saya pengalaman pribadi, apa namanya, demi Allah pengalaman pribadi gitu yang pernah saya alami sendiri gitu. Ya kalau dipikir-pikir, kalau perempuan Korea atau perempuan yang ada di Korea melecehkan laki-laki, apalagi seorang TKI kayak saya, kan nggak mungkin banget. Jadi teman-teman bisa pikir sendiri berarti. Banci. Tapi ini beneran. Ini bukan atas dasar saya kenal sama dia atau apa ya namanya ya, atau di tempat tertutup apa gimana, itu enggak. Ini benar-benar di tempat terbuka gitu loh. Dan kejadiannya itu pada saat itu nih ceritanya, gue ini sama senior tuh jalan kaki kan dari pasar habis belanja, terus mau ke halte gitu. Tapi ternyata setelah ngelihat jadwal bis di layar halte itu, ternyata busnya itu datangnya itu 40 menit lagi, masih lama kan sarapan buah. Jadi belakang halte itu tadi itu ada tempat cukur. Nah, tempat cukurnya itu bapak-bapak sama ibu-ibu Korea asli gitu kan. Jadi teman gue ini, senior gue ini tadi ngomong, ya cukur dulu yuk, rambut gue udah panjang katanya. Ya udah, gue juga ikutan apa namanya, cukur, tahu kayak gitu kan. Alpukat. Setelah itu kita memutuskan untuk cukur. Nah, nggak sampai 30 menit kita udah selesai, kita orang berdua kan, karena kebetulan nggak terlalu ngantri, cuma nunggu satu orang. Terus satu orang itu udah selesai cukur, kita orang giliran, kita orang satu-satu kan, 2 orang tukang cukurnya udah selesai, kita orang langsung jalan lagi ke halte tuh. Nah, ceritanya kita orang tuh kan ada tempat duduk nih, kita orang duduk nih. Ini beneran demi Allah aja, kita orang tuh nggak paham, nggak ngeh gitu lah, ada siapa aja orang jalan itu nggak ngerti gitu. Dan di situ tuh kita orang duduk, gak lama kemudian di situ tuh mondar mandir ada seorang cowok gitu. Tadinya gue gak merata ini tuh cowok mana, dari negara mana gitu, gue nggak ngeliatin gitu, nggak paham gitu kan. Nah, gue duduk mainan HP kan, terus teman gue juga mainan HP tuh, pokoknya nggak fokus lah gitu loh, nggak fokus ke jalanan gitu, nggak. Jadi fokus sama HP sendiri-sendiri gitu, lagi mainan HP. Terus gue ini menghadap, nengok ke depan gitu,
nengok doang gini, kayak bukan ngelamun sih, kayak ngeliatin depan gitu. Dan orang itu bener mandi di depan kita orang kan. Nggak lama dari itu orang itu berhenti pas di depan temen gua, pas di depan temen gua. Tapi kan seenggaknya gua juga ngeliat dong, ini misal di depan gua kayak gini, di depan temen gua kayak gini ya, gua di sini ya, gua ngadep ke sini pun gua ngeliat orang itu kan. Dan orang itu tuh gue nggak merhatiin lah, kalau dia itu penampilannya aneh gue tuh nggak paham, nggak merhatiin gitu. Tapi yang jelas waktu itu musim panas bulan bulan ini lah, berarti sekitar bulan Juli atau Agustus ya, bulan Juli ya, sekitar Juni atau Juli gitu, Juli lah kalau nggak salah, mungkin insya Allah. Nah, dia itu pakai celana kolor yang pendek banget, bukan di atas dengkul ya, bukan di atas lutut, itu bukan, tapi di atasnya lagi, jadi tuh di paha gitu. Agak longgar memang ininya, kolornya. Dia pakai kaos doang, dia bawa tas ransel, dia pakai topi, terus kan pakai masker gitu. Dah, gue nggak merhatiin lah, maksudnya nggak merhatiin dia siapa gitu, nggak orang mana gitu, nggak merhatiin. Tiba-tiba gue ngeliat ke depan ya, lo tau nggak? Tiba-tiba kolornya dia tuh dari samping gitu, bukan kolornya dipelorotin ke bawah itu, bukan ya, tapi itu dari samping tuh dibuka gitu loh, di paha itu, salah satu paha kirinya itu dibuka kolornya, merojol itu barang anjing. Itu sengaja ya, bukan dia tuh nggak sengaja gitu tuh, bukan, tapi dia sengaja ngebuka kolornya, kolornya dibuka yang sebelah kiri itu, paha itu dibuka, terus barangnya dia itu dikeluarin, dikeliatin dalam bentuk sedang anjing astagfirullah, sedang berdiri gitu ibaratnya, maaf ya, sedang kongat gitu. Astaga, bajingan ini. Gue langsung bro, kata gue kan, langsung gue ini, teman gue itu senior gue, bro, kan gue manggil dia bro kan, bro, kata, langsung keluar kata-kata kasar kan dari mulut gue, anjing, gue roh, kata gue kan, kamu nggak lihat, kata dia. Lihat apa sih, kata dia. Gue langsung berdiri tuh, langsung jalan sana sini, mondar mandir, langsung pengen pergi sebenarnya, demi Allah gue tuh kaget banget, shock banget lah, karena baru kali ini dan ngalamin hal kayak gitu di Korea gitu, karena berani banget tuh orang gitu, sebenarnya bisa dikasusin gitu kan. Nah terus temen gue tuh masih bingung, lo kenapa sih, kata dia. Gue belum ngomong tuh, beneran demi Allah gue mau ngomong sama teman gue dalam waktu itu juga tuh, gue tuh nggak sanggup gitu. Gue tuh cuma berkata-kata kasar ke orang itu, tapi gue nggak ke mukanya gitu loh, kayak hancur, kata gue, anjing gitu loh. Woi, kayak gitu, kayak gitu doang. Gue mau mandi, gak mau pergi, lo gue ngopo, kata temen gue, lo kenapa? Gue diem, nggak bisa ngejelasin gitu. Udah, buru-buruan lah. Terus gue naik bis kan, terus naik, nggak lama kemudian terus bisnya datang, gue naik bis, dan gue nggak tahu sih terus orangnya itu kemana, gue nggak merhatiin gitu. Kayaknya sih pergi deh kayaknya. Terus udah itu ya, gue baru di rumah tuh baru sanggup cerita sama temen gue. Itu bukan langsung cerita ya, tapi besoknya di kerjaan gue cerita sama temen gue. Lo tau gak sih, kemarin tuh ada orang berdiri depan kita, terus depan lo, tepat banget depan lo tuh, orang yang merojolin itu, burungnya diperojolin dalam bentuk kokat gitu, langsung lagi berdiri gitu. Serius, iya, kenapa lo gak lapor aja ke polisi, ya? Ya elah, lapor ke polisi, pikir gue kan ribet ya, gimana sih? Gue gak pengen gitu, ngomongnya juga susah gitu. Maksudnya kita kalau udah urusan hal-hal kayak gituan, kalau apalagi lapor ke polisi, kasus-kasus kayak gitu, kalau nggak ada translator gitu ya, kita susah ngomongnya. Ke bahasa Inggris kita orang kan terbatas, bahasa Inggris, bahasa Korea kita orang tuh terbatas gitu loh. Jadi ya gue bingung lah, gue terus, kenapa lo nggak bilang kemana? Lah gue nggak bisa ngomong, gue kemana, serius, kata. Itu banjir coy, banjir itu tuh kayaknya. Tapi kenapa nggak? Terus bismillahirrahmanirrahim, gue pahamnya doang tuh, di kaosnya orang itu, di belakangnya itu ya, itu ada tulisan kayak aksara Jawa itu. Berarti itu tuh kalau nggak orang Thailand, orang Kamboja, kalau nggak orang Nepal, tapi bukan. Gue yakin itu orang Thailand sih. Gue yakin orang Thailand, serius. Karena memang yang kayak gitu kebanyakan Thailand. Di sini juga banyak sih, setahu gue.
Tapi nggak tahu juga sih. Tapi gue yakin itu orang Thailand. Orang itu kayak belum mandi gitu. Gue ngeliat sepintas tuh kayak belum mandi gitu. Kayak abis perjalanan kemana gitu lah. Sebenarnya teman-teman ya, hal kayak gini tuh menurut gue itu udah termasuk pelecehan seksual ya. Nggak tahu kalau menurut lo orang itu suatu keindahan atau pemandangan, gue nggak ngerti ya. Cuman itu menurut gue itu udah suatu pelecehan seksual, dan itu sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi. Apalagi di Korea kasus-kasus kayak gini tuh bener-bener vital gitu. Maksudnya hal yang jarang banget terjadi setahu gue. Itu bisa dilaporin ke polisi, orang itu bisa langsung ditangkap gitu. Apalagi orang asing kan. Cuman gue tuh lapornya tuh bakal, lo tahu sendiri lah, berurusan dengan instansi pemerintahan itu ya kita harus loncat ngomong. Kecuali gue berada di Indonesia dengan bahasa gue sendiri, kita gampang gitu lah, nggak perlu mikir lagi. Cuman ini bahasa Korea, kita bisanya bahasa-bahasa hari-hari doang. Untuk bahasa-bahasa untuk hal-hal kayak gituan tuh kita kayaknya butuh translator gitu lah. Ya udah, gue serius buat semingguan tuh, 2 mingguan tuh masuk kepikiran gitu, masih kayak shock tuh. Ini bukan gimana ya, sebenarnya ngelihat barang kayak gituan mah hampir tiap hari ngelihat barang gua sendiri gitu kan. Tiap hari lah, bukan hampir. Atau ngelihat temen yang bareng-bareng mandi kan pernah. Atau kayak pas waktu medikal itu kan barang-barang tuh telanjang semua, itu kan pernah, kayak itulah. Atau pas di pemandian umum, pernah gua di Korea lagi mandi umum bareng-bareng. Itu habis dari taman bermain Everland gitu. Jadi salin, mandi, bilasnya itu bukan Everland. Apa sih yang kolam renang gede banget itu lah. Habis wahana air gitu lah. Terus kan salin gitu. Mandi gitu kan. Mandi di shower bareng-bareng orang gitu. Banyak. Itu kan kalau di Korea emang nggak pakai baju, nggak pakai celana gitu. Udah langsung jadi ya. Kayak udah ngeliat gitu. Maksudnya ngeliat biasa kayak gitu. Udah pernah gitu ngeliat punya orang lain ya. Cuman ini kan fokusnya tuh gini, orang itu sengaja melakukan di depan kita dalam waktu yang kita tidak tahu gitu loh. Kalau kita mandi di taman bermain itu dan salin di kamar mandi bareng-bareng, itu kan kita tahu oh di situ bakal banyak orang telanjang gitu. Jadi konsekuensi kita mau nggak mau kita harus bilas habis di kolam renang yang airnya mungkin kotor, bilas dengan air bersih, ya udah tahu di situ bakal banyak orang telanjang. Dan di sini ini tuh tempat umum, di halte gitu kan. Kita nggak bakalan nyangka kalau bakal mengalami kejadian seperti itu. Dan itu bikin shock banget sih, kaget. Dan ternyata gue sekarang tuh udah ngerasain, oh begini ya rasanya dilecehkan seksual gitu. Bener-bener shock banget, bener-bener aduh gila deh gitu. Jadi buat teman-teman di sini, sebenarnya kalau mengalami kayak gitu bisa lapor ke polisi ya. Cuman ini berbagi aja sih. Sebenarnya jarang banget kejadian kayak gitu, hampir nggak pernah gitu. Ya jadi pembelajaran sih buat kita lah. Di sini lebih hati-hati, lebih waspada, jangan aneh-aneh, dan fokus kerja aja. Kita boleh senang-senang, tapi masih dalam batas wajar, jangan sampai keluar dari jalur tujuan kita. Udah di sini mau ngapain, kayak gitu. Oke? Cukup di sini ceritanya, gue mau sarapan dulu, udah jam segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Adik Matref, nggak makan, nggak traveling, sini saja.